Selamat menonton, selamat menonton diskusi kami tentang peran pendidikan karakter Pancasila terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat seperti intoleransi, terus jati diri bangsa, dan tindakan anarkis masyarakat. Saya Bung Nugroho ditemani oleh Bung Fahriyadi dan Bung Yopi, ada juga Bung Reja. Selanjutnya silakan tonton video kami. Selamat datang di channel kami, kawan-kawan semua. Hari ini kita akan mengadakan diskusi mengenai tema yaitu tentang penanaman karakter Pancasila terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia seperti intoleransi, lalu jati diri, lalu ada tindakan anarkis dari masyarakat Indonesia. Di sini saya Bung Nugroho ditemani oleh ada Bung Fahriyadi, ada Bung Yopi, dan Bung Reja. Hal ini langsung saja kita akan mulai diskusi kami tentang penanaman karakter Pancasila terhadap isu-isu permasalahan di Indonesia. Untuk pembahasan pertama, saya ingin bertanya, bagaimana sih menurut kalian terkait keberadaan penanaman karakter Pancasila untuk menghadapi tantangan intoleransi? Bagaimana? Mungkin Bung Fahriyadi bisa menjelaskan mengenai ini. Oke, jadi pertanyaannya terkait dengan penanaman karakter untuk menghadapi ancaman intoleransi. Iya. Jadi kan kalau toleransi itu kan kalau kita adalah juga saling menghargai, menghormati baik antar individu maupun antar kelompok ya, terhadap adanya keberagaman terutama di negara Indonesia. Jadi kalau intoleransi adalah bahasanya kita tidak menghargai, kita tidak menghormati satu sama lain, ada perbedaan dan keberagaman juga. Nah, bentuk penanaman karakter ini tentunya sangat penting untuk ada dan ditumbuhkan di masyarakat Indonesia, karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu tidak dari dulu itu adalah dikenal sebagai masyarakat yang baik, masyarakat yang sangat ramah terhadap sesama maupun sangat ramah terhadap orang-orang asing dari luar negara lain. Ya, ini sangat penting untuk ditanamkan untuk menghadapi bahayanya ancaman intoleransi. Dan juga kalau misalkan Indonesia ini sampai masyarakatnya itu bersikap intoleransi, maka itu bakal sangat membahayakan, karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu sangat beragam, dari mulai suku, dari mulai tradisi, adatnya, sampai agamanya. Jadi saya sangat penting untuk adanya penanaman karakter hingga menghadapi bahayanya. Jadi peran Pancasila itu sangat penting terhadap bagaimana kehidupan masyarakat yang mulai sikap mereka terhadap agama lain atau suku lain itu yang semakin buruk. Kita itu sangat perlu ya untuk menanamkan bagaimana pemahaman kita tentang nilai-nilai dari Pancasila itu. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan pendapat yang lain. Oke, makasih Bung Oko. Menurut saya sependapat dari pernyataan Pak Yadi bahwa intoleransi itu perlu kita selesaikan dengan penanaman pendidikan karakter Pancasila di masa kini. Ya, perlu kita ketahui permasalahan intoleransi itu jadi faktor-faktor yang udah biasa di Indonesia, seperti faktor yang dari dalam diri dan telah mengakar dan sulit menerima atau menghargai pendapat orang lain, itu termasuk intoleransi. Selain itu faktor luarnya karena penanaman dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah dan masyarakat juga yang mempengaruhi individu tersebut untuk melakukan suatu perbuatan intoleransi juga.
Kemudian dari intoleransi ini dalam permasalahan di Indonesia bisa kita mulai dari sejak usia dini, misalnya sejak TK dan maupun sejak SD, anak-anak sudah doktrin maupun ditanamkan untuk contohnya ketuhanan yang Maha Esa. ya, untuk menghargai sesama maupun yang berbeda keyakinan, yang sesuai di dalam isi Pancasila yang sila pertama. Kita bisa mulai dari sesuatu yang dekat-dekat terlebih dahulu. Seperti apa? Misalnya dari sesuatu yang dekat-dekat. Kalau misalnya ada yang rayain sesuatu tuh, kita memberi selamat juga, terus memberi dukungan dan tidak menjelek-jelekan. Itu mulai dari situ juga kita bisa mulai. Terus selain itu kita juga bisa kenal ini karena usia dini itu agama begitu mengajari ada kegiatan gitu, maka kita perlu toleransi juga. Seperti tidak mengganggu acara mereka. Iya, seperti tidak mengganggu acara mereka. Walaupun meskipun kita hanya menyaksikan saja, nggak apa-apa. Itu mulai dari yang terdekat terlebih dahulu. Mungkin itu saja dari pernyataan saya. Mungkin bisa ditambah oleh Bang Reza, silakan. Jadi saya berpendapat sedikit dulu ya dengan pendapat Bung Yopi dan Bung Pariyadi bahwa sebenarnya pendidikan karakter terhadap intoleransi itu penting, yaitu sebagai patokannya adalah Pancasila. Tapi yang saya tekankan, kita jangan melulu fokus terhadap anak usia dini, bahwa kenyataannya di masyarakat kita itu yang intoleran, yang suka mengejek agama orang lain yang tidak sependapat atau karena tidak setuju dengan pemahamannya di budaya keluarganya, itu kebanyakan anak orang yang usia remaja dan bahkan dewasa itu banyak terjadi. Karena apa? Karena mereka melihat ketidakserasian yang diajarkannya sama yang diajarkan orang lain itu berbeda. Itu disebabkan kenapa? Kalau menurut saya ya, itu mainnya kurang jauh. Kurang jauh karena apa? Banyak dari kita gitu, dari masyarakat kita yang pernah lihat nggak sih orang-orang yang mereka cuman main di sekitar lingkungannya aja, yang nggak pernah mencoba kesana kemari, noleh lah istilahnya, yang dia berkegiatan sosial aja itu nggak mau. Nah ini yang jadi yang sering dipermasalahkan, mau di kalangan SD, SMP, SMA, bahkan di mahasiswa pun kan kita selalu digojlok buat ikut kegiatan organisasi, ikut kegiatan sosial. Nah itu juga salah satu tindakan positif terhadap melawan intoleransi, karena dengan kita mengikuti kegiatan sosial, sering mengikuti kegiatan-kegiatan lain, itu membuka wawasan kita, membuka cara berpikir kita, melihat dunia ini lebih luas. Bahkan di Indonesia sendiri yang masyarakatnya pluralisme, itu kita jadi bisa menghargai ketika ada perbedaan budaya, agama, adat. Itu jadi tahu ke depan, oh ternyata misalnya di Papua begini ya, atau misalnya di Toraja itu ketika seorang mayat yang diawetkan lalu diajak berjalan itu ada adatnya. Mungkin kalau kita yang nggak tahu kayak, kok mayat diajak jalan gitu ya, diajak keliling. Nah itu karena kalau kita yang nggak tahu cuma ini nggak sesuai nih sama yang ada di agama gua atau yang ada itulah budaya gitu. Kita nggak bisa menghilangkan itu. Nah itulah sikap-sikap penanaman itu memang harus dari sejak dini sampai dewasa gitu. Ini nggak sebatas usia dini saja, Yes. tapi sebelum itu kita ditanamkan ya. Yes, betul. Jadi mau sampai kapanpun sikap toleransi sampai dari masih kecil sampai dewasa tetap sama. Oke, kawan-kawan semua, kali ini kita kedatangan teman baru nih, yaitu Mbak Johana, dimana dia telat gara-gara bannya bocor, makanya dia telat. Kita langsung saja ke diskusi kita yang kedua, yaitu terkait dengan jati diri bangsa.
menurut Bung dan Mbak ini, menurut kalian siapa sih yang perlu terlibat dalam menggerakkan penanaman karakter Pancasila terkait ancaman kehilangan jati diri bangsa? Mungkin dari Mbak Johanna bisa menyampaikan pendapatnya. Menurut saya pribadi, untuk penanaman karakter itu semuanya memiliki peran dan tugas masing-masing. Tetapi kalau diceritakan dari awal dari mana, pasti semua akan diawali dari rumah, karena dia tumbuh dan besar dari rumah. Dan siapa yang bersaudara itu adalah orang tua dari keluarga dia sendiri, di mana ia akan dididik, diajarkan dan memiliki karakter menjadi warga negara yang baik dengan Pancasila dan ajaran-ajaran yang baik. Bahwa ia bisa membawa semua karakter yang telah diajarkan itu keluar rumah, dan dia menerapkannya itu pada lingkungannya, teman-temannya, sekolah, kampus, bahkan tempat kerjanya nanti setelah saat dia sekolah. Menurut saya seperti itu. Dan di dalam rumah banyak anak-anak di luar sana yang menjadi atau orang-orang di dalam luar sana sikap di rumah atau di luar berbeda, berarti ada yang salah di antara kedua itu, entah dia mungkin memang rumah atau diri dia sendiri memang ada yang diberikan oleh Berarti keluarga itu menjadi basic dari komponen-komponen selanjutnya, komponen utama seperti itu. Mungkin kawan-kawan Bung ini bisa menambahkan atau ada tanggapan yang berbeda dari pendapat yang Johanna mengenai kehilangan jati diri bangsa ini. Oke, baik. Bung Mohon. Iya, Bung Yopi. Jadi begini, nah, menurut saya dari pernyataan Johanna itu ada benar ya, keluarga menjadi pihak utama atau jadi awalan utama dalam penanaman jati diri. Tetapi di keluarga kita tidak hanya difokuskan juga di lingkungan keluarga, tetapi kita juga fokusnya kepada setiap lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu dari setiap jenjang, bisa dari setiap jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Itu diperlukan penanaman karakter Pancasila yang menumbuhkan jiwa jati diri dan nasionalisme. Seperti di lembaga pendidikan, kayak kita mengikuti lembaga upacara, itu termasuk penanaman jati diri bangsa. Dan diperkenalkan juga kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu perlu dimulai juga di lembaga pendidikan, sehingga di lembaga keluarga dan lembaga pendidikan itu bisa bersinergi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin pendapat saya cukup segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan begitu. Oke. Mohon maaf. Baik. Jadi menurut Bung Yopi itu ada dua peran yang mempengaruhi dari penanaman jati diri bangsa itu, keluarga dan lembaga pendidikan. Menurut Bung Yopi itu setara atau ada satu komponen yang menjadi penyebab utama seperti yang ditanggapi Johanna atau gimana? Apakah bergerak bersama atau yang satu itu terpengaruh oleh salah satu dari komponen itu? Oke, baik. Menurut saya posisinya seimbang, tetapi bergeraknya itu berbeda ranahnya. Karena kita perlu ketahui keluarga itu hanya berfokus di rumah, sedangkan setiap elemen pendidikan itu fokusnya di lembaga pendidikan. Sehingga penanaman nilai-nilai itu bisa disalurkan ke setiap lingkungannya, seperti di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, di kehidupan berbangsa maupun bernegara. Oke. Mungkin dari Bung Paryadi dia menambahkan atau apa kritik bahkan Bung Paryadi. Oke. Menurut saya begini ya, yang terlibat itu harusnya semua orang dan semua pihak. Gitu. Kita tidak bisa menanamkan jati diri bangsa ini pada satu pihak tertentu, tapi semua orang harus ikut terlibat, mulai dari instansi pemerintah sampai ke instansi-instansi seperti kelompok-kelompok yang lain, bahkan satu individu. Karena menurut saya ini seperti satu kesatuan gear gitu, yang kalau ingin semuanya berjalan lancar,
semuanya harus bergerak bersama. Nggak bisa kita terpaku terhadap satu pihak yang dia berjuang tapi yang lainnya tidak peduli. Nah, ini kan sering terjadi seperti itu kan. Nah, kalau menurut saya dimulainya dari mana? Dimulainya dari sejarah. Kenapa? Karena untuk mencari tahu jati diri bangsa itu tersebut, kita juga harus memahami sejarah Indonesia ini seperti apa, mulainya dari mana, bagaimana perkembangannya. Nah, ini semua pihak harus tahu betul, karena ancamannya di era globalisasi sekarang, budaya-budaya dari barat itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat kita gitu. Yang mudah sekali kita dengar ketika ada suatu peraturan baru atau bagaimana di luar negeri, di luar negeri aja begini kok, di luar negeri aja begini kok. Nah, itu harusnya tidak, ya kan? Semisalnya di sejarah Indonesia dulu kan setiap orang berkepribadian satu, atau wanitanya tertutup atau bagaimana, dan yang semuanya sangat rapi. Tapi mau seperti dunia ini luar negeri kok, di luar negeri aja nggak apa-apa kok begini gitu loh, di luar negeri aja oke kok. Itu yang salah, karena kita budaya timur. yes, karena banyak dari kita berpatoknya di luar, bukan di dalam. Nah, itu yang perlu diketahui. Sejarah ini menjadi satu acuan yang mencu untuk mendalami menjadi bangsa. Nah, itu pendapat dari saya. Tapi dari pendapat Pak Gereja ini, bagaimana sih kalau Pak Gereja mengenai kan globalisasi itu kan misalkan itu tidak ada batasan geografis ya. Jadi budaya-budaya yang masuk itu ya pasti masuk di dalam semua. Nah, menurut Bung Reja itu bagaimana sih kita menanggapi budaya-budaya ini yang masuk? Ya, jadi satu budaya yang masuk begini. Tentu dari kita banyak yang belajar dari orang, belajar di luar. Tapi kita juga harus tahu batasan di mana kita membawa ajaran itu, paham itu dalam lingkungan kita. Kita tidak bisa menyamaratakan ketika kita belajar di suatu tempat, di mana atau budaya termasuk sendiri, kita perlu filter, kita perlu cari apakah ini bagus untuk di lingkungan kita, keluarga sendiri, atau di masyarakat. Nah, ini perlu tahu batasan-batasannya. Tidak kita mengambil mentah-mentah, toh serap begitu saja. Nah, itu yang keliru. Mungkin Bung dan Mbak Johanna bisa ada yang mau menambahkan atau mengkritik dari pendapat Bung Yofi terkait pendapatnya ini. Atau seperti itu. Pak Haryadi soalnya sudah gatal ingin bicara. Pendapat dari Bung Pak Haryadi mengenai apa agama sangat penting itu bagaimana? Enggak, tapi kan perbuatan anarkis ya. Nah itu gimana kan? Tadi menurut Bung Yofi itu penanaman karakter Pancasila itu sangat penting untuk menurunkan sifat masyarakat yang anarkis tersebut. Nah kan gimana kan salah satu nilai-nilai Pancasila itu kan salah satunya yaitu ketuhanan, itu ya agama. Mungkin dari Pak Haryadi ya, dari prodi agama ya, mungkin bisa ya memberi argumen tentang bagaimana sih peran sila pertama itu tentang tindakan anarkis masyarakat. Oke, jadi untuk tindakan anarkis itu kan memang salah satu tindakan yang bukan dibilang cukup ya, memang menyimpang dari perilaku sosial. Dan salah satunya jadi sudah dijelaskan oleh Bung adalah dengan menanamkan karakter-karakter Pancasila. Dan salah satu karakter Pancasila itu ada di yang pertama, yaitu nilai ketuhanan. Nah, kalau misalkan kita selaku warga Indonesia bisa mengimplementasikan aja minimal salah satu istilah yaitu Tuhan yang Maha Esa, di mana di istilah Tuhan yang Maha Esa itu ya sesuai agama kita masing-masing, nggak harus satu agama kan semua masyarakat, tapi menurut agama kita masing-masing. Karena setiap agama itu pasti mengajarkan apa yang namanya sifat damai satu sama lain, menjauhi yang namanya anarki dan
apa namanya iya untuk rukun, untuk hidup toleransi dan lain sebagainya. Jadi dari sila pertama ini aja itu sudah kita menjadi batu loncatan pertama untuk kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila yang lainnya. Sila kedua, sila ketiga, sampai sila kelima. Ya. Terima kasih. Sekali lagi ya, dimana sila pertama itu menjadi menjadi basic dari akhirnya mempengaruhi sila-sila lainnya dalam penanganan karakter terhadap tindakan anarkis. Itu dari bimbing lain atau Mbak Diana ingin menambahkan atau memberikan tanggapan lain atau sudah cukup saja di sini? Nah, kalau menurut saya juga sudah pendapat dengan Pak Yadi dan ini terkait hal yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya tindakan anarkis ini perlu dikurangi dengan pendidikan karakter melalui orang tersebut. Karena menurut saya juga cukup terhadap Bagaimana Umi Opi menghadapi tanggapan dari Pak Yadi? Kalau cukup terkait nilai Pancasila yang pertama untuk mengendalikan perbuatan anarkis itu sudah tepat dari penanaman di sila pertama dengan kita memahami ajaran-ajaran agamanya masing-masing sehingga bisa diimplementasikan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah cukup mewakili. Bagaimana Itu saya sama menanggapi sikap anarkis mau mengajarkan Pancasila itu sebenarnya pengaruhnya sila pertama ini itu sudah baik menggunakan kekerasan. Jadi setelah agama dan bagaimana agama mengajarkan tidak menggunakan kekerasan, pengajaran agama dengan baik menggunakan yang suci. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang memberi aturan dan itu juga ada agama sebagai batas yang bisa kita dalam hal jadi tidak baik menggunakan kekerasan dalam mengajarkan hal apapun termasuk mengajarkan Pancasila. Terima kasih Bung sekalian dan Mbak Johanna sudah terlibat dalam diskusi kali ini tentang peran pendidikan karakter Pancasila terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Mungkin segitu saja diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika moderator tidak ada salah. tidak terasa sekali ya. Terasa sekali Bu, dia mengalir terus gitu kan. Dari pendapat-pendapat Bung dan Mbak ini sangat menarik untuk akhirnya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin segitu saja dari moderator. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.